Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sayyidah Aisyah Bojong Sari rahimahullah. Alhamdulillah, nikmat karunia Allah semata kita diperkenankan untuk menghirup udara pagi yang sedang ini. Itu semuanya semata-mata karena limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara kita di rumah sakit maupun di rumah yang kesulitan bernapas, maka pemberian napas yang free untuk kita semuanya pada hari ini mari kita syukuri dengan meningkatkan iman Islam kita. Tak lupa pula untuk senantiasa kita aturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai panutan kita semuanya, yang kita yakin betul apa yang beliau tuntunkan untuk kita semata-mata untuk kebahagiaan hidup umat manusia, terutama kita yang insya Allah mengikuti tuntunan beliau. Maka bersyukurlah menjadi seorang mukmin dan muslim. Bapak Ibu rahimahullah, izinkan saya di sini diberi amanah oleh takmir Pak Teguh untuk bersama-sama kita menguatkan kembali pemahaman kita akan ajaran-ajaran agama kita, sehingga mungkin yang selama ini sudah kita pahami tapi mungkin terlupakan, kita coba refresh kembali. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang setan, sukses sarapan setan. Nanti ya mudah-mudahan nanti bisa menguatkan kita memahami apa persepsi iblis, dan sehingga kita jadi semakin kuat. Ya, katanya kita semuanya sudah paham ya. Innahul aduwwun mubin, bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita semuanya. Nah, hanya saja dalam realitanya, sadar atau tidak sadar, kita berteman dengan musuh kita kan. Maka mari kita coba mengkaji bulan sehingga kita semakin yakin bahwa musuh ya harus musuh dan harus dianggap musuh. Jangan musuh dianggap teman, teman dianggap musuh. Dibagi-bagi kan dehem-dehem ini udah isyarat itu ya. Oke. Kita mengalami ya untuk kita semuanya bahwa kita sebagai seorang makhluk, salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki nilai lebih, ya, nilai lebih dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita itu memiliki kesempurnaan, kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka dari itu kelebihan yang Allah berikan pada kita itu memiliki implikasi atau imbas, yaitu kita sudah diberikan kelebihan akal, qalbun, dan nafsu, karena memang manusia itu memiliki tugas, yaitu ada dua. Yang sebagai hamba tugasnya adalah mengabdi. Yang kedua, manusia juga sebagai khalifah fil ardi,
Tugasnya apa? Tugasnya adalah memakmurkan bumi, karena merupakan wakil Allah di muka bumi ini. Jadi kita ya, bekerja, apapun pekerjaan kita itu harus diniati untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah kewajiban kita umat manusia dan juga bangsa jin memiliki kewajiban yang sama ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang makhluk yang satu ini ya, kalau kita manusia dan kita sendiri yang hari ini kita ingin bicara tentang makhluk Allah yang satu yang mesti kita yakini ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Jadi kita beriman ya, dalam surat Al-Baqarah ya, awal kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kita harus yakin percaya pada hal-hal yang gaib yang memang Allah informasikan kepada kita melalui Rasulnya. Dan iblis itu termasuk salah satu makhluk gaib yang Allah ciptakan. Dan itu sudah jelas ya, harus kita yakini. Jadi harus kita yakin ada yang namanya jin, ada yang namanya iblis. Di samping ada hal-hal yang lainnya, malaikat itu kan perkara yang gaib. Alam kubur itu juga perkara yang gaib. Kita tidak tahu kalau tidak ada informasi tentang alam kubur, apalagi alam akhirat ya. Karena kita yakin dengan hal gaib itu, karena memang itu diperintahkan Allah untuk kita yakini. Maka dari itu hal yang gaib perlu kita sikapi dengan lebih bijak. Jadi ada di masyarakat kan hal yang gaib, oh rumah ini karena jin, nah, gitu kan. Ya, wah nggak percaya aku. Kadang percaya nggak percaya, pasti kita percaya ada yang namanya jin. Maka tentang hal ini ya menjadi sebuah kepercayaan yang yang salah ketika tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya kita di Indonesia aja lagi, kita kan leluhur kita mungkin dulu orang-orang tua kita juga masih kelihatan ya memberikan sesajen seperti dulu waktu kecil saya ya, masih kalau ada orang hajatan mesti di pojok karangannya itu dikasih sesajen. Tapi insya Allah harus sekarang udah nggak ada gitu. Nggak tahu kalau di daerah-daerah yang lebih pelosok. Maka kita harus hati-hati ya terhadap hal ini. Karena memang masyarakat Indonesia ya, itu memiliki kepercayaan awal dulu dalam kita itu adalah animisme, dinamisme. Dan yang berkembang kemudian ya animisme itu tidak memang keyakinannya tidak bisa begitu saja dihilangkan di masyarakat kita. Hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang lurus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah saja yang bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Dan itu disuguhkan pada saat sekarang dengan kemasan-kemasan yang berbeda. Kita lihat di TV itu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu
kita tidak punya keimanan, semakin mengukuhkan ya. Saudara-saudara kita yang imannya masih lemah, akidahnya masih kurang, itu sudah mengukuhkan keyakinan yang sudah ada di dalam benak mereka. Ini kan program-program yang sebetulnya merugikan kaum muslimin. Tapi kadang kita asik juga melihat itu kan, kosnya atau dia berpakaian yang seperti kiai pakai jubah, kemudian ngomong ini sebagainya, kemudian dimasukkan di dalam botol jinnya kan begitu. Jadi kita lihat ini. Jadi ini yang memang menjadi keinginan jin setannya agar manusia mempercayainya dan meyakini, hanya meyakini kekuatan yang mereka miliki. Maka sebagai seorang muslim kita harus bisa memperhatikan hal ini. Ya, ini jadi banyak kita ya tentang hal-hal yang gaib. Ini Al-Quran maupun As-Sunnah ya, sudah memberikan wa ma utitu minal ilmi illa qalil, dan tidaklah aku berikan kepada kamu kecuali sedikit. Jadi kalau tidak ada nas yang kuat ya, kita tidak perlu ya, ikut-ikutan. Ya, misalnya yang masih berkembang kan segala kubur, apa itu? Nyilorok Kidul nih, Nyilorok Kidul. Nah, kalau kita pakai baju hijau, nanti dibawa ke tengah lautan. Ini kan masih berubah. Kita kira-kira yakin tidak, berani nggak main ke pantai itu pakai baju hijau, ya, gitu. Itu kan mereka yang membuat keyakinan seperti itu. Kalau kita ikut-ikutan takut ya, mau ke pantai, mau ke teluk ya, ada teluk hijau Andal, kok nanti dibawa, ini berarti kita ada keyakinan juga ikut-ikutan. Walaupun ngomongnya enggak, tapi hatinya masih ada rasa takut. Blok nanti dibawa. Jadi ini lagi makhluk gaib ini segala hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Intinya seperti itu ya, yang harus kita perhatikan. Di Indonesia ini banyak sekali yang macam-macam jin. Itu tergantung situasi masing-masing negara ya. Kalau kita kan ada kuntilanak, genderuwo, pocong, apalagi itu banyak banget ya. Kalau di Eropa kan vampir ya, sama aja. Mereka semua adalah makhluk yang jin ya, yang gaib ya, menurut kemudian istilahnya dirupakan menurut daerahnya masing-masing. Ya. Kehadiran makhluk gaib ini apakah bisa dideteksi? Ya. Secara umum kita tidak bisa ya mendeteksi kehadirannya. Tapi kan kemudian itu ada orang yang melihat. Nanti kita bisa lihat ya, pada umumnya memang kita itu tidak bisa merasakan kehadirannya. Cuma kita yakin dia ada ya, melihat dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Jadi mereka melihat kita, tapi kita tidak mampu untuk melihatnya. Ya mungkin kalau kita dilatih ada orang yang pernapasan gitu ya, dan dia konsentrasi, dia berlatih untuk ke sensitivitas gitu ya, itu bisa merasakan karena dilatih untuk sensitif dengan hal-hal yang halus dan sebagainya. Sehingga bisa saja ada ya bau-bau yang keluar biasanya. Kalau ini yang sering terjadi kan, kalau ada kuntilanak, itu kan biasanya ada bau
melati. Ya. Kamu museum nggak bunga melati? Ada yang museum, ada yang tidak. Ya, ini apa makhluk yang bisa dideteksi dengan juga perubahan perilaku. Mungkin ada orang Jawa katakan kesurupan, ya, kemasukan, diganggu. Ya memang orang yang biasanya orang yang seperti ini adalah dalam kondisi lemah iman, lemah iman, blank gitu ya, pikirannya kosong, maka setan itu mudah untuk masuk ke dalam diri orang tersebut. Makanya kan kita senantiasa diperintahkan Allah untuk berzikir. Wajburullaha katsiran, ya banyak-banyakkan kita berzikir. Nah, ya ketika ada orang yang terkena, itu memang memiliki gerakan perilaku yang tidak sewajarnya. Itu kalau orang yang dipengaruhi atau terpengaruh dengan setan. Karena memang Sabda Rasul mengatakan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam saluran pembuluh darah kita, hingga dia bisa mempermainkan perilaku kita, gerakan kita. Ini mesti kita yakini karena Rasul telah mengatakan hal seperti ini. Bagaimana dengan penampakan? Ya, biasanya kan dari ada penampakan macam-macam ya, penampakan rupa-rupa setan. Biasanya kalau yang sering kita lihat itu kalau ada tempat untuk kejadian bunuh diri. Biasanya kalau ada tempat kejadian bunuh diri, kemudian nanti akan muncul isu gitu ya, tempat kanker. Wah, aku lihat orang yang bunuh diri itu salah dan sebagainya. Ya, namanya penampakan. Ya. Ini dalam Al-Quran surah Al-A'raf ya. Kita ini memang sebenarnya tidak bisa melihat setan, dan kita tahu setan atau iblis ya, yang awal itu adalah iblis, itu makhluk yang memang dari awal membangkang ya, dari perintah Allah untuk hormat kepada Adam, tetapi tidak mau hormat karena merasa dirinya itu lebih baik daripada Adam. Jadi awalnya iblis ini jadi merasa diciptakan oleh Allah dari nur ya, dari api. Kemudian Adam diciptakan dari tanah, itu menurut pandangan dia itu rendah. Maka dia membangkang atas perintah Allah. Nah, ini juga yang menjadi murka Allah sehingga iblis itu dilaknat menjadi penghuni neraka nantinya selamanya. Nah, karena iblis telah dilaknat, iblis masih nawar, ya, masih nawalnya, ya Allah, ya, berilah tangguh kepadaku, ya, karena Engkau telah melaknatku, maka berilah tangguh kepadaku, aku akan membujuk rayu menyesatkan ya, anak cucu Adam, dendam sama Adam, dan Allah memberikan tangguh kepada iblis ini. Bapak Ibu rahimahullah, ini dilihat dari dalam surah Al-A'raf, kita lihat ya bahwa memang kita diingatkan oleh Allah jangan sampai kita itu tertipu ya, sebagaimana ya Bapak Ibu kita dan Hawa sudah bisa ditipu, sehingga larangan Allah yang untuk tidak mendekati dan memakan buah kulti itu bisa dibujuk rayu oleh
bertobat pada Allah. Jadi karena bertobat dan Allah mengampuni kesalahannya. Sedangkan tadi iblis merasa hebat. Jadi kalau orang-orang yang merasa dirinya hebat dari segi apapun dan merendahkan orang lain, itu sebenarnya sama dengan sifatnya setan. Maka kita harus hati-hati. Nah, dan dalam ayat ini juga Allah sudah menginformasikan pada kita bahwa jin setan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan setan-setan ini menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman memang sudah dipimpin oleh yang namanya setan. Ya. Sekali lagi bahwa jin memiliki kemampuan untuk bisa nampak ya. Jadi kita bukan tidak percaya kalau mungkin seseorang bisa saja melihat, ya. Tapi bukan melihat jin dalam bentuk yang aslinya. Itu hanya Nabi atau Rasul dengan izin Allah yang bisa melihatnya. Jadi kita bisa melihat ketika jin itu menampakkan diri wujudnya. Dan ketika menampakkan diri, jin ini sebetulnya dalam kondisi yang lemah. Dari kondisi yang lemah. Karena apa? Dia itu mengerahkan seluruh tenaga yang dia miliki untuk mewujud itu, untuk kelihatan dipandang oleh manusia. Dan ini dalam kondisi yang lemah. Maka mereka itu melihat, menampakkan diri itu kepada siapa. Nah, ini tidak sembarang orang akan melihat. Kalau orang itu kira-kira tidak berpengaruh. Makanya orang yang beriman itu jin percuma saya sudah keluar tenaga begitu besar, tapi orang yang beriman malah nggak takut. Dan biasanya yang tadi pada orang-orang yang lemah, sehingga orang-orang yang lemah ini menjadi takut. Mungkin satu riwayat yang sering pernah didengar itu Abu Hurairah yang menjaga Baitul Mal zakat, yang melihat seseorang di tengah malam, ya, gerunduk-gerunduk gitu ya, kemudian mau mengambil barang di Baitul Mal. Oleh Abu Hurairah ditekati, kemudian ketika sudah mengambil ditangkap. Dan ketika ditangkap, maka dia minta ampun dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dilepas. Keesokan harinya cerita sama Rasulullah. Ya. Maka kata Rasul itu adalah jin. Ya. Dan jin itu ucapannya dusta. Dia akan kembali lagi. Benar, ya. Keesokan harinya lagi, ketika Abu Hurairah masih jaga, jin ini duduk lagi ya dalam bentuk manusia. Kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Artinya ketika sedang kondisi menampakkan diri, sebetulnya dia bisa disentuh. Ini yang kadang beda dengan yang dibayangkan di audio visualkan oleh kita yang di film-film itu. Kalau jin itu ditembak nggak kena, ya ditangkap nggak kena. Itu ya ini riwayat ini Abu Hurairah bisa menangkap berarti mau wujud gitu. Karena memang kondisinya lemah sebetulnya. Jin itu kalau menampakkan diri. Cuma kalau di kita itu kan enggak. Kalau jin itu menampakkan diri, ya untuk apa? Kemudian ditangkap ini kelihatan kosong gitu. Nah lanjutkan. Nah, ini contoh
jin ini tadi jin yang bisa ditangkap, ataupun ada riwayat lain yaitu ada seorang pemuda di zaman Rasul, sahabat Rasul yang mau berperang, kemudian mendengar berita bahwa istrinya diganggu seseorang ya, dalam bentuk ular ya. Kemudian pulang dan berkelahi dengan ular itu ya. Dan ular itu kemudian dibunuh dan mati. Jadi sekali lagi jin ketika menampakkan diri itu dalam kondisi yang lemah. Jadi kita tidak perlu takut dengan mereka. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena kadang tayangan-tayangan maupun di YouTube ya, hal seperti itu membuat anak jadi penakut. Kadang kita ini juga ya, sebelum juga ke belakang aja kita ditemenin karena gara-gara lihat tayangan-tayangan yang mungkin menakutkan yang ke atas. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ada banyak alasan jin untuk menampakkan diri ya. Banyak hal kenapa jin menampakkan diri. Intinya jin menampakkan diri itu dalam rangka untuk membuat manusia itu tersesat. Jadi kalau menampakkan diri tidak semata-mata hanya menakuti, tapi kalau bisa bagaimana masyarakat di lingkungan itu menjadi tersesat jauh dari akidah gitu ya. Jadi menyimpang. Misalnya di kuburan, apalagi di kuburan ada pohon besar ya. Ada pohon beringin ya, pohon beringin biasanya angker dan yang akan kemudian masyarakat yang akidahnya walaupun ngaku Islam akidahnya lemah ya, kemudian membuat sesajen ya, mereka semakin senang, jin semakin senang tinggal di situ karena memang misi mereka untuk menyesatkan manusia itu bisa nampak ya, bisa berhasil. Ini alasan utama jin untuk menampakkan diri adalah agar menyesatkan umat manusia. Ini tadi bahwa ada beberapa orang yang bisa melihat jin. Ya. Yang pertama, dia itu bisa juga bohong, ya mengaku bohong, pengakuan yang dusta. Bisa melihat ini dan sebagainya, itu bohong, ya hanya mencari sensasi hanya untuk bisa diviralkan dan sebagainya. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, itu tadi orang yang berada dalam kondisi lemah iman, lemah iman, sedang ngeblank, yang mungkin biasanya banyak masalah, ya banyak masalah, kalut, gelisah, kemudian berputus asa. Ya, pada saat berputus asa inilah ya orang kemudian setan bisa menampakkan diri atau orang itu bisa melihatnya walaupun itu dalam bentuk macam-macam ya. Jadi ada yang kelintap itu, ada yang duduk tapi tidak kelihatan wajahnya. Jadi orang-orang yang pernah melihat seperti itu. Jadi kondisi imannya, ketaatannya itu sedang berkurang. Yang ketiga, ya bisa hanya halusinasi. Ya sering kan ya, anak-anak kita pada putih-putih di sana, padahal mungkin baju yang dijemur gitu kan. Jadi bisa jadi itu karena sudah ada rasa takut ketika kita lewat, udah ada gerakan apa aja mungkin pisang, daun pisang kena angin dikira sesuatu ya yang menakutkan. Jadi halusinasi. Nah ini biasanya memang orang-orang yang terkena halusinasi, orang-orang yang jiwanya sudah stabil, tidak ya sedang goyah ya, karena mungkin beban psikologis ya,
beban tugas dan tekanan sehingga dia jiwanya latih. Yang keempat, ya, memang orang itu memiliki ilmu sihir. Ya, orang yang memiliki ilmu sihir memang orang yang berkolaborasi dengan jin, gitu ya. Jadi memang mereka tidak bersekutu dengan jin sehingga bisa melihat jin. Ya. Biasanya mereka itu menggunakan ritual-ritual yang memang menjauhkan manusia dari taatan pada Allah dan Rasul. Ya, banyak mungkin kita bisa lihat orang yang menginjak-injak Al-Quran. Biasanya semakin kita itu mengikuti perintah jin, ya, semakin banyak jin yang akan membantunya. Jadi tadi untuk halusinasi orang yang sihir tadi. Jadi semakin kita tidak taat kepada Allah yang disuruh menjaga Al-Quran, yang baca Al-Quran, maka semakin kuat ya bantuan jin padanya. Dan memang semakin dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melihat hal yang seperti ini, ya kita harus hati-hati karena memang tadi cara casingnya, ya, orang setan untuk menyesatkan manusia itu bisa dengan casing yang Islami. Ya. Jadi mereka itu membaca ayat-ayat Al-Quran, memakai sorban seperti kiai, itu banyak kita lihat kan. Dan jangan sampai kita itu meyakini betul. Ya, saya sendiri juga terhadap Ustadz Danun ini masih bingung juga ya, antara meyakini atau tidak. Kalau dia mengatakan bisa melihat dan sebagainya, karena memang ada beberapa video yang mengatakan dia dibantu oleh jin, dia wallahu a'lam. Tapi dari cara dia menyampaikan dan mengobati, memang dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa gitu. Ya, maka perlu kita kaji lebih jauh sebetulnya, ya, seperti ini. Karena jangan sampai kita terbuka kepada, ya, istilahnya adalah ruqyah syirkiyah, bukan ruqyah syar'iyah, tapi ruqyah syirkiyah, pengobatan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau dengan mantra-mantra. Oke, itu jadi mereka bisa menggunakan segala tipu daya yang agar kita itu terpesona dan akhirnya mengikutinya. Kemudian ini tuntunan Rasul, ya, kita itu kita dikuatkan iman, banyak-banyak membaca Al-Quran, kalau bisa dengan memahami maknanya, meyakini isinya, insya Allah itu akan membentengi diri kita dari ujuk rayu setan. Karena ya tadi kita melihat di tayangan-tayangan TV yang setan dipecat-pecat akan dimasukkan ke botol. Kira-kira kita percaya nggak ya setan dimasukkan ke botol padahal dia bisa tembus? Ya, ini kan itu mereka dan kita biasanya terpesona dulu di botol itu aja dari sinnya gitu. Apalagi kalau cerita Aladin, ya kan? Itu kan jin Aladin di dalam terperangkap di dalam istilahnya teko ya, dengan teko. Ya, terpis gitu ya. Ya ini maka kita harus tahu apa sih ilmu sihir itu. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, ilmu sihir ilmu yang melibatkan kekuatan alam dan kekuatan makhluk halus dan setan untuk mengelabui atau menipu seseorang.
Jadi memang kolaborasi ya. Jadi ya sihir itu tidak sebetulnya, tidak sehakikatnya itu ya. Maka contohnya itu yaitu dari Nabi Musa ya, ketika para sihir melemparkan tali, Nabi Musa itu melihatnya ular, ketakutan gitu. Tapi Allah ya membuat cerita lain ya, beritakan lemparkan tongkatmu, dan kemudian tongkat itu menjadi ular, dan dilihat oleh para ahli sihir ini ular betulan, bukan ular-ularan, artinya tongkatnya kelihatan seperti ular, bukan, tapi betul-betul jadi ular. Sehingga inilah yang menjadikan para ahli sihir itu yakin bahwa Musa ini memang Rasul, ya, Musa ini Nabi. Sehingga para sihir itu akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Ini contoh. Jadi sebenarnya sihir itu hanya tipuan-tipuan aja yang terlihat oleh orang itu. Seperti apa keinginan penyihir itu untuk memperlihatkan sesuatu kepadanya. Nah, ini contoh ya. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang menipu. Bagaimana hubungan yang terjadi antara manusia dan makhluk Allah? Ya. Sebetulnya urusan kita adalah urusan makhluk dunia maya ini ya. Dan kita tidak punya urusan dengan jin. Allah sudah memberikan alamnya masing-masing. Gitu. Manusia punya alam sendiri, kemudian jin juga punya alam sendiri. Masing-masing punya tempat sebetulnya. Tetapi ya, ada orang-orang yang punya keinginan-keinginan tertentu, sehingga bagaimana keinginan itu bisa terwujud, ya, mencari celah, mencari cara, akhirnya berkolaborasi dengan jin, sehingga mereka itu keinginannya bisa terpenuhi. Misalnya masih terjadi kan tuyul, ya, itu kan jin yang memang punya keahlian dalam bidang seperti itu. Ya, tuyul masih banyak juga di masyarakat. Kenapa masyarakat yang memang keimanannya kurang, akhirnya mudah untuk jin itu tuyul ini bisa masuk. Ya, artinya mereka bekerja sama dengan jin yang kita sebut tuyul. Di Eropa nggak ada tuyul namanya, ya. Ada tuyul di Indonesia saja. Ya. Ini ya, ataupun orang-orang itu yang bisa memiliki kekuatan. Mungkin kita pernah mendengar cerita kiai dari pondok tertentu ya, suatu pondok bisa saat sekarang di sini, kemudian dia cerita baru di Mekah, gitu kan, atau baru di Jakarta atau di tempat yang lain. Maka kita bisa lihat ini. Bisa jadi memang dia berkolaborasi dengan jin. Ya. Tetapi jin yang manusia yang berkolaborasi dengan jin itu tentu akan akidahnya itu akan semakin rusak. Karena kompensasinya ya jin menginginkan kita untuk berbuat yang mendurhakai Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku punya kekuatan sebagainya dan dia berkolaborasi dengan jin, maka ada tindakan-tindakan dia yang memang mengingkari ataupun melanggar perintah Allah, dan itu memang yang diinginkan oleh jin agar orang itu kafir, walaupun diterima kiai, ya, tetapi masih jabat jambi, bahkan diburu oleh orang kan begitu. Dia bisa disembuhkan dan sebagainya. Ya, dulu saya juga pernah ya, mahasiswa kakaknya di tempatnya di Pak Saring, ternyata Pak Saringnya itu ya gitu. Banyak orang dari luar ya, dari Jawa Timur datang ke situ minta macam-macam gitu.
nanti. Kalau ketika saya tanya, Pak, mau apa sih Pak? Apa itu? Dan mereka mengaku, kasih aja. Jadi dia sendiri seperti itu. Ya karena keyakinan orang-orang yang datang sudah punya keyakinan itu, jin ini sendiri yang kemudian terus menyesatkannya. Yang untungnya saya yang waktu itu mendapatkan bagiannya. Biasanya orang yang datang bawa rokok ya, rokoknya, ya saya berapa rokok. Waktu itu masih merokok, alhamdulillah sekarang enggak. Alhamdulillah rokok sudah diarahkan oleh keputusan majelis taklim. Jadi rokok itu haram. Mudah-mudahan kita tidak merokok lagi, ya karena haram. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi itu proses ya bagaimana kita berkolaborasi dengan jin, dengan makhluk yang namanya jin. Tentu mereka tidak serta-merta memenuhi keinginan kita tanpa kompensasi. Jadi ada ritual-ritual, ada perbuatan-perbuatan yang memang diarahkan untuk kita menyimpang dari akidah Allah, bahkan bisa kafir, ya sekafir-kafirnya kepada Allah. Maka kita ditegaskan oleh Allah ya untuk jangan sampai menjadikan setan itu teman kita. Ini sudah jelas ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dari Al-Quran, makanya kita senantiasa harus ya yakin betul Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Dan kita budak royal babi, ya petunjuk bagi kita semuanya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mau mengkaji isinya, ya bakalan kita akan tersesat, ya akan dipalingkan oleh setan, ya dari akidah yang benar. Karena kami ajarkan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sesungguhnya setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang sudah kesetanan gitu ya, iya kadang jual ayat-ayat Al-Quran, tapi demi membela pendapatnya. Contoh apa? Ya, ada apa itu? Arab gitu ya. Arab itu apa? Kanibal artinya. Kita budaya kita lebih baik. Ya. Jadi kenapa Allah memilih bangsa Arab, Nabi Muhammad dari bangsa Arab untuk punya sisi yang lebih daripada bangsa yang lain? Ya. Punya kelebihan. Di antara bangsa Arab itu mereka itu memiliki ingatan yang kuat. Kita coba tanya ya, mbak kita yang urutan ketiganya itu udah banyak nggak tahu gitu. Bapak kita tahu, bapaknya bapak kita tahu, tapi udah bapaknya lagi udah nggak tahu siapa. Termasuk saya, Pak ya, bapak saya, mbak udah katanya lagi udah nggak tahu. Tapi kalau bangsa Arab itu ya lurus dari ini, jadi ingatannya kuat. Kemudian bahasa Arab itu memiliki kandungan makna pemahaman yang luar biasa dari bahasa-bahasa yang lain. Tidak seperti bahasa kita. Maka itu salah satu kelebihan. Tapi itu karakteristik bangsa Arab itu memang kalau sudah memegang teguh keyakinannya, dipegang kuat. Ya, ini salah satunya. Jadi orang-orang yang mengatakan dengan dasar-dasar Al-Quran dan sebagainya, tetapi sebetulnya mereka hanya untuk mengelabui, ya. Jadi katakanlah zamanan qalilan, menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sedikit. Akhirnya Bapak Ibu bisa melihat berita-berita ya, siapa mereka orang-orang yang menjual agamanya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ya.
ketika orang sudah tunduk dengan jin itu tidak bisa lepas, ya. Yang terjadi ya dia harus ikutin terus, ya, berikan tumbal dan sebagainya, dan memang biasanya akan turun-temurun jin itu, ya, kalau sudah melakukan satu perjanjian dia akan terus, ya, memenuhi itu dengan tumbal-tumbalnya tentu. Jadi kalau mbak kita dulu menjadi orang yang seperti itu, biasanya turun terus sampai anak itu kalau tidak kuat, ya akan berpengaruh. Akan banyak juga kan saudara-saudara kita yang terkena ternyata memang karena efek dari mbak kita yang dulu pernah melakukan perjanjian dengan jin. Kita mestinya tidak perlu untuk mencari-cari masalah dengan jin, ya. Oh tidak, diundang aja sudah datang, ya. Apalagi kita coba-coba menggoda, ya, dengan ritual-ritual sebagainya. Contohnya dengan celaku, ya, itu mereka mengundang jin, ya, harus hati-hati. Oke, ya, jadi jin memang bisa dipelihara dengan tadi kompensasinya. Yang jelas manusia itu harus semakin lupa dengan Allah, semakin ikat dengan Allah, maka jin semakin senang. Apa-apa yang dimintakan pasti akan dipenuhi oleh jin, karena memang jin memiliki kelebihan dari manusia, yaitu kemampuannya bergerak cepat dan tidak terlihat. Bapak Ibu rahimahumullah, maka bagaimana seharusnya kita mensikapi persoalan makhluk ini, ya. Jadi saya kira surah Al-Baqarah ayat 1-5 sudah hafal semuanya, ya. Maka kita tetap yakin, ya, bahwa makhluk itu ada, ya. Atau nanti ayat yang lain sebenarnya sudah jam 6 kebanyakan, bahwa sekali lagi kita tentang hal ini jin ini kita percaya kalau memang ada nas yang qat'i, kalau tidak ada tidak usah dipercaya. Kecuali ada hal yang qat'i, ya, kita percaya, ada berita dari Rasul, dari Allah, kita percaya. Kalau enggak, maka yang kita tidak usah begitu mempercayainya. Dan kita itu yang saya sampaikan. Jadi jelas setan yang menjadi musuh kita, tetapi banyak di antara manusia yang menjadikan musuh sebagai teman. Ya, salah satu cara untuk mengusir ataupun terhindar dari gangguan jin dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah syariah. Jadi dengan ruqyah syariah yang mandiri, insyaallah kalau kita bisa habis sholat senantiasa berzikir, ya, berzikir pada Allah, ingat pada Allah dengan memahami makna ucapan kita. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, alhamdulillah, segala puji yang milikmu ya Allah. Allahu Akbar, Engkau zat yang maha agung, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Itu harus dikuatkan dalam hidup. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa menambah keimanan kita, ya, kajian kita pada pagi hari ini tentang jin. Mudah-mudahan setelah ini kita cobakan pada diri kita, ditingkatkan, dan anak-anak kita jaga pengaruh-pengaruh dari video-video terutama yang seperti itu. Jangan sampai itu membekas menjadi sebuah keyakinan anak yang salah, yang akhirnya anak jadi penakut, ke belakang aja takut dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata saya kurang berkenan, ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi dari saya, dan kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi